Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di studio RRI Serui dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Serui dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Risalah Ramadan 1446 Hijriah. Bersama saya Darwati Baharudin, insya Allah akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio telah hadir ibu-ibu Majelis Taklim Sumayyah Bina Insani. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tidak terasa puasa kita telah memasuki hari ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan kita hingga berjumpa dengan hari kemenangan. Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita narasumber kita, Ustadz Haidir Mahmud SE. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Ustadz. Insya Allah. Baik. Untuk lebih afdalnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita dan akan dikembangkan dalam sesi tanya jawab. Keutamaan memberikan makanan berbuka puasa. Kira-kira apa keutamaan yang ingin kita peroleh di dalam bulan suci Ramadan? Untuk itu marilah kita simak bersama-sama kajian dari Ustadz Haidir. Kepada Ustadz disilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim As-Sumayyah Bina Insani Serui dan juga para anggotanya. Kemudian kepada para pemirsa, pendengar RRI Pro 2 Serui dimanapun berada. Tiada kata yang paling indah melukiskan perjumpaan kita, apalagi di tengah-tengah menjalankan ibadah puasa ini, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tahun ini, tepatnya 14 hari ini di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan, keimanan, dan insya Allah ketakwaan yang kita nantikan nanti kelak, untuk kemudian bisa kita jalani hari-hari Ramadan kita di tahun ini. Kita berharap semoga apa yang kita upayakan, semua yang kita usahakan, amal ibadah kita siang malamnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, serta para keluarganya, sahabat-sahabianya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita ini menjadi pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir hayat kita insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah serta pendengar pemirsa RRI Pro 2 dimanapun berada, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat yang familiar terkait dengan Ramadan ini di surat Al-Baqarah ya, 183 ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah di dalam ayat tersebut memerintahkan kita orang beriman untuk berpuasa. Perintah ini juga Allah kemudian pernah perintahkan orang-orang sebelumnya. Kenapa demikian? Karena Allah janjikan ada ketakwaan yang akan diberikan setelah kita melaksanakan perintah tersebut. Jadi ada keimanan, ada ketaatan, karena perintahnya adalah perintah yang pernah diperintahkan juga kepada orang-orang terdahulu. Dan kemudian ketakwaan akan dijanjikan untuk mereka yang mentaati perintah Allah terkait dengan ibadah yang satunya, itu saum Ramadan. Luar biasa dari ayat ini bisa kita tarik sebuah hikmah bahwa Allah menginginkan kita ini manusia betul-betul menjalankan perannya sebagai hamba yang tahu tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sehingga kemudian setiap masuk bulan Ramadan itu seruan-seruan itu kemudian terus dikumandangkan agar kita kemudian taat kembali kepada Allah dan meraih ketakwaan insyaallah. Di situ kita bisa garis bawahi peran-peran kita dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Ada hubungan hablum minallah dan ada hubungan hablum minannas. Tiap hari dalam bulan Ramadan kita jalankan peran-peran itu. Kita perhatikan siang harinya kita menahan haus dan lapar itu ya, semata-mata ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita urungkan semua nafsu-nafsu kita yang dulunya halal itu kita tunda dulu karena kita sedang berpuasa. Malam harinya kemudian kita diserukan untuk qiyamul lail atau ibadah malam, salat tarawih, witir dan sebagainya. Sahur, bangun sahur, kemudian menyediakan makanan dan sebagainya. Dan yang unik dalam Ramadan, ada tradisi kita berbagi, berbuka puasa atau menyediakan takjil bagi orang berbuka puasa. Inilah yang nanti kemudian kita akan bahas ke depan. Kenapa menjadi menarik? Di saat bulan Ramadan itu kebiasaan kita ya, menjadi tradisi yang baik di tengah-tengah kita, yaitu menyediakan makanan berbuka, setidaknya sekedar takjil atau kue berbuka untuk mereka-mereka yang sedang berpuasa. Tentu semangat ini ada dasarnya. Ya. Pertama, karena motivasi kita ingin mendapatkan pahala yang sama seperti yang dikerjakan orang berpuasa. Jadi Ramadan ini sebenarnya cara yang kemudian kita gunakan untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita.
amal ibadah kita. Makanya kita harus cerdas melihat peluang-peluang itu. Ya, salah satunya itu hablum minan nas ini. Kalau hablum minallah, personality kita, sekarang hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, termasuk menyediakan makanan berbuka. Karena di sini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi sembari kita juga melaksanakan ibadah kepada Allah, kita juga peduli sosial. Di saat itu juga kemudian kita meraih keuntungan, lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang kemudian bisa kita dapatkan dari keutamaan-keutamaan memberikan makan orang berpuasa. Bagi ibu-ibu yang aktivitas hariannya, apalagi setiap sorenya kalau kami perhatikan itu menyediakan takjil baik untuk keluarganya mungkin, atau punya jadwal takjil di berbagai masjid atau perkumpulan sebagai, ini bersyukur sekali karena dia punya kesempatan untuk melipat gandakan amalannya, sekaligus dia juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan peduli sosial hablum minan nas. Contoh beberapa hal yang menjadi keutamaan bagi kita yang sering memberikan makan orang berbuka puasa. Kita bisa dicintai oleh Allah dan mendapatkan keberkahan. Dalam surat Al-Insan ayat 8-9 Allah berfirman yang artinya, dan mereka yang memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang tawan seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih darimu. Ada juga keutamaan yang lainnya, yaitu mendapatkan ampunan dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang luasnya dapat dilihat dari dalam dan dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menyediakan bagi orang yang memberi makan kepada orang lain, yang berkata dengan lembut dan selalu berpuasa serta sholat malam ketika orang-orang tertidur. Luar biasa ini keutamaan-keutamaannya. Ada pula melatih keikhlasan dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan Islam ini bisa terbangun dengan kemudian kita menyajikan makan berbuka puasa kepada orang yang lagi berpuasa. Jadi banyak yang bisa kita dapatkan, dan ini kami sangat apresiasi. Karena sudah merupakan tradisi di tengah-tengah kita. Ya, tradisi. Lihat, perhatikan kalau sore hari itu penjual takjil luar biasa banyak. Dan membeli takjil juga luar biasa banyak. Sehingga perekonomian di saat Ramadan itu insya Allah berputar begitu dinamis. Membantu perekonomian, membantu masyarakat dan sebagainya. Penjual, pedagang, dan pembeli serta mereka-mereka yang ingin berinfak, bersedekah dalam memberikan makan orang berbuka puasa. Saya pikir itu terkait dengan hal-hal yang menjadi bagian atau keutamaan bagi kita untuk memberikan makan orang yang berbuka puasa. Semoga bisa bermanfaat, kita kembangkan nanti di diskusi insya Allah. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik para pendengar dimanapun berada, itu tadi rangkaian penyampaian sedikit tausiah oleh Ustadz Haidir. Insya Allah kita akan kembangkan dalam sesi tanya jawab. Jadi seperti yang tadi dikatakan Ustadz, kita yang sudah berpuasa, lalu kita memberi makan orang yang berpuasa, berarti pahala kita dilipat gandakan lagi ya. Banyak amalan-amalan nih. Yuk ibu-ibu kita buru amalan kita di bulan suci Ramadan. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya saya silahkan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin bercerita terlebih dahulu, Ustadz. Jadi begini, kan setiap masjid pasti kita disuruh untuk membawa tajil ya Ustadz ya. Nah, dari situ kayak
satu orangnya bisa kayak 10 orang yang bawa, 15 orang, atau tergantung masing-masing masjid ya Ustadz ya. Terus di situ kadang saya berpikir Ustadz, kalau saya kasih kue kebanyakan nanti mubazir gitu untuk yang lain begitu Ustadz ya. Kalau kuenya terlalu banyak yang saya kasih, juga tidak enak kalau kasih sedikit. Jatuhnya kayak ya apa ya Ustadz ya? Pelit. Iya pelit Ustadz. Seperti itu. Jadi saya ingin bertanya ini Ustadz. Kan itu kalau memberikan dinamakan sedekah ya Ustadz ya? Insya Allah. Nah, apa sih keutamaan sedekah itu Ustadz supaya kita termotivasi untuk memberi yang lebih banyak lagi begitu Ustadz? Ya, makasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung persilakan Ustadz untuk menjawabnya. Baik. Ya, bagus sekali pertanyaannya terkait dengan memberi sedekah bagi mereka yang berbuka. Ini biasa ibu-ibu nih menyediakan takjil untuk orang berbuka yang digilir di setiap masjid. Ya. Saya teringat ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 261. Allah berfirman yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji hingga akhir hayat. Nah, di sini ini merupakan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat sekali lagi, ini di luar Ramadan seperti itu ganjarannya. Apatah lagi ketika dalam Ramadan Ya, itu Ustaz. dikali 10 lagi itu amalnya. Bayangkan kalau ibu-ibu taruhlah kasih kurma gitu, 1 biji contoh, atau air fit 1 gelas, ya kan? Kemudian dibawa, kemudian dipakai orang berbuka, maka itu sudah 700 kali 10 di bulan Ramadan ini. 700 kali 10 berapa tuh Bu? 7.000 ada ya? 7.000. Itu baru 1 kurma atau 1 gelas air fit. Bayangkan kalau banyak gitu ya, gak terhingga gitu. Makanya betul-betul dilipat gandakan amal-amal perbuatan kita di Ramadan, dimanfaatin. Terkait nanti kemudian ada yang makan apa enggak, itu sudah bukan bagian kita lagi. Yang penting kita jaga keikhlasan kita serahkan yang terbaik kepada petugas masjidnya, kita berikan terbaik, kita sedekahkan yang terbaik. Kemudian insya Allah raihan pahala-pahala yang berlipat ganda itu akan kita. Jadi jangan berpikir macam-macam. Yang penting kita manfaatkan keadaan ini, situasi ini, dan janji-janji yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Pelipat gandaan pahala kebajikan bagi kita yang bersedekah di bulan Ramadan insya Allah. Saya pikir itu untuk motivasi kita insya Allah. Ya, jadi sore nanti Umi tunggu kuenya ya, biar banyak pahalanya. Baik, penanya yang kedua saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apakah sedekah harus berupa uang atau bisa dalam bentuk yang lain? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus juga nih Ustadz pertanyaannya nih. Kirain hanya kue saja, ternyata apa ya? Mungkin ada yang lain, silakan Ustadz. Iya baik. Jadi pertanyaannya itu apakah sedekah itu harus berupa uang saja kah atau bisa dalam bentuk lain? Ya kalau sedekah itu lebih umum. Sedekah itu lebih umum. Kalau infak biasanya itu nominal atau uang. Tetapi kalau sedekah lebih umum. Jadi kita bisa contoh memberikan makan atau pakaian kepada yang membutuhkannya. Bisa juga menolong orang lain dari kesulitannya, itu juga sedekah. Bahkan senyum dan berkata baik pun itu sedekah. Itu sedekah. Jadi cakupannya luas untuk sedekah ini. Jadi kita bisa mengeksploitasi diri kita untuk melakukan yang terbaik, niatkan terbaik, berlaku baik. Insya Allah itu semua termasuk dalam sedekah. Bahkan dalam penjelasan hadis yang lainnya,
Jika kita sholat duha ya, 2 atau 4 rakaat itu merupakan sedekah buat sendi-sendi kita yang banyak itu. Jadi luar biasa, cakupannya luas insya Allah. Barangkali itu. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Kira-kira bisa dipahami ya Bu? Insya Allah. Baik, masih ada Bu? Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara agar sedekah dapat bernilai lebih di sisi Allah? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan langsung Ustaz. Iya. Jadi ibu ini termasuk tipikal yang perhitungan dengan amal, tapi bagus juga. Artinya orang cerdas itu orang yang tahu dalam berkarya, berbuat dan mendapatkan yang dia inginkan, tentu dengan perhitungan yang matang, ya. Karena perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu ya jadinya perbuatan setan. Maka kemudian kita harus bisa memahami. Nah, untuk bisa bernilai lebih sedekah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama tentu niat kita. Tadi sudah saya sempat singgung di awal. Niat kita itu penting. Niatun ikhlas, ikhlasun niyah itu penting. Keikhlasan dalam beramal itu sangat-sangat menjadi pondasi utama dalam beramal. Jadi ketika tidak ada niat ikhlas dalam beramal, hanya mencari ridho Allah saja, bukan mencari ridho siapa-siapa, maka bisa merusak amal kita. Jadi penting itu diperhatikan pertama, keikhlasannya. Jadi ibu-ibu walaupun kecapean, kehausan, kelaparan, tetapi karena amanah takjilnya menumpuk dari masjid-masjid, dikerjakan saja. Kelelahan itu akan terganti dengan lelahnya limpahan pahala-pahala. Jadi ada yang kata lelah itu akan menjadi lillah, karena Allah. Pertama gitu, ikhlas. Yang kedua yaitu berikan dari harta yang terbaik kita punya. Ya. Ya kalau sekarang masalah takjil ini, ya saya perhatikan ya, pribadi saya perhatikan itu ada yang bisa jadi memberikan takjil yang maaf dalam artian ini sebagai pengetahuan dan pemahaman kita, mungkin yang sudah bermalam barangkali, ya supaya laku dagangannya atau apa dan sebagainya, sehingga kemudian ya tidak apa-apa kalau masih segar, masih fresh, masih bisa dikonsumsi, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah over atau sudah kurang enak dirasa, ini kan sesuatu yang justru merusak amal kita. Makanya dikatakan tadi, berikan yang terbaik yang kita miliki. Jangan sisa-sisa. Bila perlu yang kita konsumsi atau kita pakai berbuka, itu juga yang kita berikan kepada mereka yang berbuka, sehingga pahalanya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya lagi, memberikan dengan hati lapang. Jangan kesal. Kenapa saya dapat jadwal ini double-double Kang? Biasanya saya awal dengan akhir, kenapa ada di tengah-tengah, ada di ini? Jangan. Itu dijaga hatinya. Ya. Karena kita ini kan memahami takdir. Kalau kita sudah diberikan berarti takdir kita, tinggal dijalanin peran-peran itu. Dijaga keikhlasannya, dijaga kualitasnya, dan dijaga juga pemberian dan hati kita seperti itu. Maka kemudian dengan 3 hal itu setidaknya bisa menambah nilai kualitas amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu insyaallah. Bisa dimengerti Bu? Bisa. Insyaallah. Jadi yang utama nih ikhlas dulu ya Bu. Nah, baik. Baik, para pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara kita. Baik, mungkin sedikit kesimpulan dari Ustadz, silakan. Baik, sebelum mengakhiri risalah sore kita ini, sebagai kesimpulan bahwa keutamaan memberikan makan orang berpuasa merupakan sesuatu yang sangat
didamba-dambakan sebenarnya bagi orang-orang beriman. Karena banyak sekali keutamanya dan banyak sekali manfaatnya serta banyak sekali pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekedar tips saja, sekedar tips. Mumpung masih 14 Ramadan. Ya, 14 Ramadan masih ada sekitar setengah Ramadan lagi kurang lebih, bisa kita manfaatkan momentum ini untuk beramal, bersedekah, berinfak. Taruhlah contoh ibu-ibu mungkin bisa membeli 1 karton gelas air minum barangkali itu yang isinya sekitar berapa? 48 ya? 48. Taruh kemudian di masjid-masjid. Ya di masjid kita di kota ini sekitar 8 masjid. Coba taruh semua. Taruh di situ. Bayangkan 48 orang minum air kita. Dan itu kemudian kita bisa raih semua. Kalikan 700 kali 10 lagi. Masya Allah. Banyak sekali. Dan kalau punya kelebihan bisa kita tambah dengan hal-hal yang lainnya. Itu yang paling bisa kita kerjakan. Kalaupun tidak bisa, kita juga bisa hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa meraih keuntungan di bulan Ramadan dengan melipatkan gandakan amal kita, yaitu kalau kita nggak bisa bersedekah ini, setidaknya kita bisa membantu orang berbuka puasa, hadir lebih awal mungkin di tempat-tempat orang berbuka, ya kan? Kemudian membantu takmirnya atau marbotnya atau petugasnya menyediakan, membersihkan, menaruh, meniatkan untuk membantu orang berbuka. Dengan semangat itu insya Allah, dengan niatan itu juga insya Allah, Allah akan ganjari. Sama seperti yang kemudian dilakukan orang yang bersedekah. Atau setidaknya yang paling minim ini yang bisa kita lakukan. Makanya ini saya katakan dari awal tadi harus cerdas beramal. Sehingga kemudian kita bisa meraih keuntungan-keuntungan di bulan Ramadan termasuk lipat gandakan pahala. Yang paling minim sekali yang bisa kita lakukan mungkin ketika kita nanti duduk berhadap-hadapan untuk menunggu berbuka puasa. Itu kan mungkin kue sudah ada atau minuman sudah ada di hadapan kita. Layaknya inilah bagian kita. Coba kita kemudian niatkan, ini punya saya, minum saya nih, saya tukar buat kamu ya. Saya berikan buat kamu, punya kamu nanti buat saya. Ya, jadi ada semacam kemudian keinginan untuk berbagi, walaupun itu kemudian berbagi dalam konteks punya orang, tetapi di situ ada kita memberikan kepada orang lain. Minimal seperti itu, supaya kemudian bisa kita rengkuh semua keutamaan itu. Karena terlewat Ramadan tanpa mendapatkan limpahan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk orang-orang yang rugi. Seperti itu. Jadi ibu-ibu dan pemirsa dimanapun berada, mumpung Ramadan masih ada, masih menyapa kita, masih tersisa beberapa belas hari lagi, maka apa-apa yang bisa kita utamakan, kita kerjakan, bisa kita maksimalkan. Tadi saya katakan hubungan kita dengan Allah kita perbaiki dengan ibadah-ibadah yang sudah kita jalani seperti puasa dan sholat tarawih dan witir. Kemudian ibadah hablum minan nas bisa kita kemudian berbagi bersama untuk melipat gandakan pahala-pahala kita di sisi Allah. Semoga dengan kiat-kiat itu, dengan usaha-usaha itu, kita tercatat sebagai manusia-manusia betul-betul Ramadhani, manusia yang bisa lulus pesantren Ramadan dengan gelar takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Saya pikir itu demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya Pak Ustadz doa dulu ya. Oke, silakan Ustadz. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa orang yang berpuasa dari pagi hingga berbuka insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya'afina ma yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'ul qaribun mujibud da'ana ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub
قد اتأمت على محبتك والتقت على طاعتك أتعهدت على دعاتك أتعهدت على نشرة شريعتك فوضك اللهم رابطتها ودمدها وهدي سبلها وملها منك الذي لا يخبو وصرح صدورها بفضل الإيمان بك جمل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومتعن سهادة في سمرك إنك نعم المولى نعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Ustadz. Singkat tapi padat. Ya, hadirin dan hadirat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, serta ibu-ibu majelis taklim yang ada di studio. Tidak terasa waktu berlalu, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Pak Ustadz Haidir yang telah membawakan kami dalam kajian sore hari ini. Marilah kita berlomba-lomba dalam memberi makan orang-orang yang sedang berpuasa. Saya, Darwati Baharudin selaku pembawa acara, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Pohon kurma tumbuh di Arab, baik dimakan saat berbuka. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.